Halo guys, jumpa lagi sama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, jadi sesuai dengan judul, kali ini gue akan memberikan tips perawatan untuk sepeda motor kita agar tetap awet dan juga tetap nyaman dikendarai. Oke, langsung saja ya. Jadi video kali ini gue akan memberikan contoh pada motor Matic ya. Ini ada Yamaha NMAX, motor pemakaian gue pribadi. Nah, jadi contoh yang pertama ialah di sini gua sudah ada beberapa part ya, part original bawaan dari Yamaha NMAX, cuman karena ini akan gua ganti dan juga sekalian buat videonya aja. Jadi yang pertama di sini sudah ada yang namanya filter udara, sudah ada kampas rem, dan sudah ada apa namanya ini, piringan cakram belakang ya. Nah, jadi kita ambil contoh yang pertama ialah kapan sih waktu yang tepat untuk mengganti part pada sepeda motor kita gitu ya, agar supaya tetap aman dikendarai maupun nyaman dikendarai tentunya, apalagi buat teman-teman yang hobi touring maupun perjalanan jauh nih ya. Oke, jangan sebelum masuk ke pembahasan intinya, teman-teman boleh dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya ya, karena di channel gua ini akan selalu update berita otomotif dalam sepeda motor tentunya. Oke, contoh yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk mengganti part sepeda motor kita ialah di sini sudah ada yang namanya filter udara, guys ya. Nah, ini filter udara baru saja gue beli yang akan gue pasang nanti di Yamaha NMAX gue ini. Pemakaiannya pemasangannya nanti akan gue bikin videonya lagi di bengkel nanti ya. Nah, ini ada filter udara. Filter udara ini berfungsi untuk menyaring udara kotor maupun debu ya ke injeksi gitu ya. Jadi ini sangat penting guys ya. Ini merupakan part yang sangat penting karena untuk melindungi injeksi kita ataupun karburator kita supaya agar tetap bersih gitu ya. Nah, makanya penting nih yang namanya filter udara ini. Nah, intinya kapan sih waktu yang tepat untuk mengganti yang namanya filter udara ini? Nah, teman-teman perlu ketahui ya. Sebenarnya filter udara ini apa ya, bagian kritikal juga pada sepeda motor kita. Makanya penting juga nih teman-teman untuk menggantinya. Jadi waktu yang tepat ialah tergantung si pemakaian motor itu sendiri sih sebetulnya ya. Jadi nggak harus setiap beberapa waktu harus ganti, itu enggak. Teman-teman bisa servis ataupun apa namanya, mensemprotkan kompresor atau angin gitu ya ketika lagi menservis motor kita. Biasanya kan sekalian gitu ya untuk apa namanya, menyemprotkan pada bagian sirip-sirip yang ada pada filter udara ini gitu ya. Nah, filter udara ini sebenarnya untuk penggantiannya sih, kalau pengalaman gua pribadi ya selama berkiprah di dunia otomotif hampir 10 tahunan ya, khususnya pada sepeda motor. Jadi agar supaya tetap aman, nyaman, dan proper tentunya, kenyamanan motor kita itu yang paling penting gitu ya, agar tetap awet juga. Nah, kalau si sirip-sirip yang pada filter ini itu sudah yang namanya sudah pada renggang guys ya. Jadi gua sih biasanya patokannya seperti itu. Kalau enggak sudah dari segi warnanya pun itu sudah berubah guys, artinya sudah hitam pekat karena sudah terlalu kotor gitu ya. Meskipun dibersihin sih nggak terlalu ini ya, artinya nggak terlalu bagus gitu. Makanya biasanya kalau dari segi sirip-siripnya sebelah sini itu sudah pada longgar, lebar-lebar, itu waktu yang tepat sih untuk mengganti si filter udara ini guys ya. Nah, itu mungkin tips untuk merawat sepeda motor kita, salah satunya ialah mengganti yang namanya filter udara ini guys ya, agar supaya injeksi kita tetap bersih kalau pada motor injeksi gitu ya. Kalau pada motor karbu ya supaya karburator kita tetap bersih dan juga tidak ngebrebet tentunya guys ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua di sini sudah ada yang namanya kampas rem. Nah, ya guys ya. Kampas rem ini merupakan bagian paling penting juga pada sepeda motor kita, karena ini merupakan pelindung atau kenyamanan saat berkendara. Nah, artinya kalau rem blong ya bahaya gitu ya guys ya. Terus kapan sih Bang waktu yang tepat untuk mengganti yang namanya kampas rem, baik depan maupun belakang gitu ya. Nah, jadi yang pertama ialah teman-teman harus perhatikan yang namanya dari segi ininya nih. Kayaknya kampas rem kan ada yang namanya besi yang belakang, nah yang depannya ini kan kayak semacam bahannya ini apa ya, bisa dikatakan ya ini kampasnya gitu ya, yang untuk apa namanya, mencekram yang namanya piringan cakram agar supaya tetap pakem gitu ya ketika teman-teman melakukan pengereman baik depan maupun belakang. Nah, artinya jika apa namanya, bagian kampasnya ini ya, ini sudah habis, yaitu waktu yang tepat untuk menggantinya. Efeknya apa sih kalau tidak cepat mengganti yang namanya kampas rem kalau kampasnya sudah habis? Efeknya ialah piringan cakram akan habis guys ya. Nah, ini ada piringan cakram juga, ini baru ya, akan yang gua pasang nanti. Nah, nanti piringan ini akan kemakan guys ya, karena apa namanya, pada kampas rem ini ada yang namanya besi. Nah, besi dengan besi ketika bergesekan ya timbulnya apa, ini akan kalah.
Jadi artinya nanti ini akan yang namanya, aus gitu ya, nantinya akan ke dalam, kemakan gitu ya, bahaya juga, nantinya tidak berfungsi dengan baik ya rem kita gitu ya, baik depan maupun rem belakang. Ini khususnya ini rem belakang ya, karena ini, piringan cakram belakang. Nah, jadi artinya teman-teman harus memperhatikan yang namanya, kampas rem itu sendiri gitu ya. Ya memang sih tergantung pemakaian motor itu sendiri atau teman-teman melakukan pengeremannya sih seperti apa gitu ya. Kalau sering-sering main rem gitu ya, tidak, apa namanya, terkontrol gitu ya, main asal rem-rem aja gitu ya, itu ya akan cepat boros juga. Ya memang sih tergantung dari merek si kampas rem tersebut gitu ya. Kalau bawaan dari Yamaha NMAX sih biasanya kalau gua namanya motor dipakai hari-hari ya buat kerja gitu ya, buat kadang juga buat touring jauh gitu ya. Ya biasanya sih hampir 2 bulan sekali itu gua ganti guys ya, karena memang nggak nunggu harus sampai ke besinya apa, kampasnya habis sampai kemakan gitu ya, itu bahaya juga ke piringan cakram kita guys. Nah jadi seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya ialah di sini apa namanya nih, piringan cakram. Kalau tadi kan memang pembahasannya ke, kampas rem, nah kali ini khusus untuk piringan cakram belakang. Nah, kapan yang waktu yang tepat nih untuk mengganti yang namanya piringan cakram, khususnya piringan cakram belakang ya? Ya sama aja sih baik depan maupun belakang gitu, karena kan sama-sama melakukan pengereman gitu ya. Biasanya yang habis duluan itu paling belakang daripada bagian depan gitu ya. Karena kita kan paling sering itu melakukan pengereman itu pada bagian belakang ya guys ya. Artinya jarang melakukan pengereman pada bagian depan. Biasanya sih kalau pengereman bagian depan sih hanya waktu-waktu tertentu saja, mungkin karena posisi darurat ngerem mendadak kan. Artinya bisa dua-duanya direm bareng ataupun khusus yang depannya aja gitu ya. Cuman yang paling sering dilakukan ialah pengereman pada bagian belakang. Makanya kampas yang sorry apa piringan cakram yang sering habis ialah itu pada bagian belakang. Nah, waktu yang tepat ialah nah ini piringan cakram kalau sudah aus gitu ya, artinya sudah dalam nih, sudah kemakan dengan yang namanya kampas rem tadi, itu teman-teman sudah harus wajib menggantinya. Karena apa? Sangat membahayakan apabila teman-teman tidak menggantinya gitu. Artinya ini nanti akan terkikis lama-lama guys, akan terkikis terus-menerus dan akhirnya nanti tidak berfungsi dengan baik. Artinya rem kita bisa blong, itu kan sangat membahayakan. Jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman juga harus memahami yang namanya rem yang sering blong, khususnya pada motor matic ataupun pada motor yang lainnya, terutama sih pada motor matic ya. Karena kan banyak juga tuh kadang teman-teman suka bertanya gitu ya, "Bang, kenapa sih kok, apa namanya, motor matic itu motor gue tuh seringnya yang namanya rem blong gitu ya, seringnya sih rem belakang, itu kenapa?" Nah, jadi begini guys ya, sebenarnya kenapa rem itu kok tiba-tiba bisa blong, meskipun kapas rem belakang ini masih bagus, sorry apa, piringan cakram ini masih bagus ya, masih tebal, kemudian kampas rem juga masih bagus, kok, apa namanya, rem itu blong, itu kenapa guys? Nah, jadi begini guys ya, rem belakang gitu khususnya ya, itu kalau blong itu sebenarnya terjadi karena kondisi panas. Nah, panas kenapa? Ya ini gesekan antara kampas rem dengan minyak rem lagi dengan piringan cakram ini, karena sering dilakukan pengereman maupun perjalanan jauh yang terus-menerus itu akan timbul yang namanya panas. Nah, panas itu nantinya akan terjadi masuk angin gitu ya. Artinya eee, tidak berfungsi dengan baik. Kan yang namanya itu kan namanya rem kan ada yang namanya selang rem gitu ya, selang rem maupun minyak rem. Nah, itu bisa terjadi masuk angin apabila sering melakukan pengereman dengan kondisi yang buat jarak jauh gitu ya, artinya ini kan panas, nah panas ini akhirnya loss dan tidak bisa melakukan yang namanya pengereman, artinya dia tidak bekerja dengan baik antara, kampas rem dengan piringan cakram, artinya dia tidak bisa yang namanya, mencengkram si piringan cakram ini guys. Nah jadinya terjadilah yang namanya masuk angin gitu ya, karena kan fungsi minyak rem itu kan untuk memperlancar yang namanya pengereman gitu ya. Nah apalagi ditambah dengan yang namanya piringan cakram dengan, kampas rem tadi itu tidak berfungsi dengan baik kalau kondisinya itu sangat panas. Tipsnya seperti apa? Nah teman-teman kalau bisa harus berhenti dulu, dinginkan dulu cakramnya gitu ya, itu supaya nantinya akan stabil dan bisa pakem lagi. Makanya kan kalau khususnya kalau pada motor-motor sport yang sekarang gitu ya, itu biasanya ada yang namanya air scoop. Air scoop itu berfungsi untuk yang namanya menangkap angin ke piringan cakram supaya si piringan cakram itu tidak panas guys. Nah jadi seperti itu ya. Nah mungkin itu sih beberapa tips singkat maupun bermanfaat lah insya Allah buat teman-teman semuanya gitu ya. Karena kita harus memperhatikan yang namanya motor gitu ya. Kalau teman-teman yang menggunakan motor sih maupun buat harian maupun buat touring gitu ya, itu teman-teman harus memperhatikan yang namanya kondisi
apa namanya, motor kita, baik dari mesin, kelistrikan maupun part-part yang ada pada di luar, khususnya pada bagian kritikal di rem ini itu sendiri, guys. Nah, guys, mungkin itu saja ya yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Jangan lupa sekali lagi dukung channel gue ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena channel gue ini guys ya akan selalu update berita otomotif khususnya sepeda motor. Intinya jangan lupa rawat motor kalian, karena motor itu merupakan bagian dari jiwa kita. Kalau kita menyayangi motor kita, insya Allah motor juga akan tetap yang namanya aman, nyaman, dan awet tentunya ketika kita pakai buat kerja maupun buat touring. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys ya. Ciao.